Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini, saya ingin menyampaikan tata cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan atau mengumpulkan tugas akhir mata kuliah. Jadi, pada tugas akhir mata kuliah tersebut adalah mengalih bahasakan dari paper atau file PDF, kemudian mengunggahnya ke dalam blog atau memposting ke blog. Jadi Anda perhatikan, kita akan mulai dari hal-hal yang utama. Nanti silahkan Anda bisa mengimprovisasi, bisa melakukan tambahan-tambahan di mana yang bisa membuat atau meningkatkan kualitas dari pemaparan Anda melalui blog. Baik, saya akan share screen. Jadi ya, jadi ini adalah file yang ingin atau yang akan saya alih bahasakan ya. Jadi pertama ini judulnya ini kan teori magnetisasi, ya, magnetism, theory of magnetism. Oke, saya menggunakan Nitro, menggunakan aplikasi Nitro untuk membuka PDF ini, sehingga mungkin Anda bisa menggunakan aplikasi yang lain. Silahkan. Yang pertama ini Anda copy dulu. Nah, ini Anda copy, ya, copy teks. Kemudian buka Notepad. Notepad itu silakan buka Notepad. Notepadnya seperti ini ya. Saya kira ini sudah umum Notepad. Nah, pastekan di sini. Ya, Theory of Magnetism. Kemudian ini sebagai judulnya ya, sebagai judulnya. Tapi kemungkinan di sini ada beberapa subheading begitu. Nah, ini ada kalimat berikutnya ini, the following theory is fundamental bla bla bla. Nah, kita copy ya. Nah, perhatikan bahwa dalam proses copy ini pada PDF itu biasanya akan terpotong. Nah, ini Anda harus hindari. Sehingga bagaimana? Sehingga Anda coba perhatikan arah pointer ini pada kalimat pertama di baris pertama ini, how force are. Nah, ini kan sebenarnya ganti baris. Ini Anda hilangkan enternya, nah, dengan delete. Kemudian yang ini kalimat berikutnya is. Nah, ini di delete juga, dihilangkan enternya. Ini di delete. Oke, seperti ini. Ya. Jadi kenapa demikian? Nanti kalau Anda translate-kan, nah, kalau Anda translate-kan, ini menjadi satu kalimat utuh ya. The following theory is fundamental to understanding of how force are generated. Ya, tapi kalau Anda putus tadi, posisi terputus, maka proses translasinya akan berbeda artinya. Ya, jadi sehingga kita punya satu kalimat yang utuh sampai ketemu titik ini. Ya. Nah, dilanjutkan di kalimat kedua, to fully understand what is present, a basic understand. Jika pada saat tadi terpotong what is, nah seandainya terpotong di sini what is, nah tentu saja artinya sudah akan berbeda kan. Nah ini yang yang menjadi hal yang menjadi penting ketika Anda menggunakan translasi Google, misalkan yang mudah kita pakai translasi Google. Kita buka
Google Translate. Ya, Google Translate. Nah, kemudian kita pastekan. Nah, coba perhatikan. Ini paste yang dari apa namanya, dari memotong langsung ya. Ini menjadi kalimatnya tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Akan berbeda jika kalimat ini, nah, saya copy ini kan, nah, demikian. Ya, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Paste. Ya, nah ini yang kita pentingkan ya. Jadi teori berikut adalah dasar untuk memahami bagaimana gaya dihasilkan dan berinteraksi di dalam motor. Sudah berbeda kan ya dengan yang kalimat sebelumnya yang tadi. Untuk memahami sepenuhnya apa yang disajikan, pemahaman dasar teori rangkaian listrik dan medan magnet yang dianjurkan. Ya. Nah ini Anda copy, kemudian buka Blogger. Nah ketik Blogger ya. Jadi Anda di address bar ini sebenarnya Anda harus mengetik blogger.com. Ya, di browser Anda buka blogger.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau Anda sudah melakukan invite atau melakukan menerima accept invitation ya, accept invitation atau menerima undangan untuk menjadi penulis ya. Nanti akan muncul di blog Anda, di blogger Anda ada muncul blog yang berjudul atau bernama Mandiri Energi ini. Nah, mungkin Anda punya banyak blog ya, namun yang kita sasar, yang kita akan kerjakan itu di blog Mandiri Energi ini. Nah, lakukan new post, lakukan atau kalau bahasa Indonesia apa ya? Di dalam bahasa Indonesia post baru ya, ya ini di new post, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ya, tampilan seperti ini. Yang tadi dari Google Translate, ya kita copy, kemudian kita pastekan di sini, ya. Oke, nah ini sudah terlihat. Sepertinya kurang besar ya tulisannya, atau ya cukup ya ini kurang besar, saya besarkan dulu. Oh, zoom ini ya. Tapi kesulitan nanti ini. Ya saya normalkan aja. Intinya tulisannya seperti itu ya. Nah judulnya apa? Judulnya adalah tadi saya mengambil dari sini ya. Ya, dari teori kemagnetan. Ya, teori of magnetism. Kalau di Indonesia kan ditranslasikan dalam bahasa saya adalah teori kemagnetan gitu. Ya. Silakan menggunakan tata bahasa Anda. Nah, saya beri judul teori kemagnetan. Oke. Nah, kemudian ini kalimat berikutnya ya. Nah, kemudian di kalimat ini Anda baca ulang. Kalimat ini Anda baca ulang. Apakah ini translasinya sudah menurut Anda sudah pas atau belum? Misalkan begitu ya. Jadi teori berikut adalah dasar untuk memahami tentang misalkan. Nah, ini misalkan bagaimana gaya, ini kan gaya bahasa Inggris. Misalkan Anda bisa menggunakan tentang gaya yang dihasilkan dan berinteraksi di dalam motor listrik. Ya, untuk memahami sepenuhnya apa yang disampaikan, misalkan ini disajikan, saya ganti menjadi kata padanannya disampaikan.
atau yang dipaparkan atau yang dituliskan, terserah Anda menggunakan tata bahasa, boleh menggunakan diksi apapun silahkan, yang menurut Anda pas, menurut hasil pemahaman Anda. Untuk memahami sepenuhnya apa yang disampaikan, nah, begitu misalkan begini, pemahaman dasar teori rangkaian listrik dan medan magnet disarankan, berarti ini dianjurkan kan? Disarankan memahami, nah, berarti ini bisa saya pindahkan kata ini agar lebih pas, disarankan atau dianjurkan pemahaman dasar teori rangkaian listrik dan medan magnet. Nah, saya kira ini dua kalimat ini sudah terdengar atau kita rasakan pas begitu dari translasi tersebut. Ya, jadi silakan Anda olah, Anda atur kalimatnya menggunakan ya tata bahasa Indonesia yang SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan itu kan bisa macam-macam, keterangan tempat, keterangan waktu dan lain sebagainya. Ataupun Anda menggunakan kalimat majemuk ya, kalimat majemuk misalkan subjeknya itu merupakan gabungan dari SPO misalkan begitu. Oke. Kita lanjutkan ke ke kalimat berikutnya ya kita buka lagi PDF-nya. Nah, ini gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz Anda blok atau yang kalau ya ini aja kita blok ini ya. Ya, kita blok, kita copy teks, kemudian buka di notepad kembali. Ya, buka di notepad. Nah, notepadnya dibuka lagi. Nah, mungkin kita bisa menuliskannya di bawahnya. Ya, seperti ini. There is a direct relationship between electric fields and magnetic fields. Nah, ini merujuk ke ada sebuah rujukan. Ya, ini rujukannya sementara kita hilangkan dulu ya untuk memudahkan edit. Nah, ini di sini terpotong magnetik. Nah, tiba-tiba terpotong magnetik. Ini seharusnya menjadi satu kalimat yang utuh, magnetic fields. Ya, ini tidak di-delete. Nah, seperti ini. Arise due to a movement of electron. The most basic example of this. Nah, ini kalau kita geser baru bisa kelihatan mana yang ada enternya, mana yang tidak. Ya. Is the magnetic field surrounding infinity long straight current carrying conductor. Nah, kemudian kita hilangkan lagi enternya, break line-nya ya, enter atau break line. Nah, ini kalimat berikutnya the magnetic fields ya. Kemudian represent by the right hand rule, represent in gambar berikut ya nanti infik. Nah, ini nanti menjadi ya. Ini kita copy seperti tadi, kita copy. Nah, kemudian kita buka Google Translate. Nah, kemudian Anda pastekan ini ya. Nah, kita copy. Kita masukkan ke sini lagi ya, kita masukkan ke sini, kita pastekan. Nah, tadi kan ada gaya Lorentz ya di sini, gaya Lorentz. Nah, ini kita tulis di sini gaya Lorentz. Nah, perhatikan gaya Lorentz ini, coba lihat lagi. Nah, ini. Gaya Lorentz di sini. Nah, perhatikan, ini merupakan di sini merujuk ke subbabnya, jadi atau ya subbab ya. Jadi ini judulnya teori kemagnetan, kemudian di subbabnya ada gaya Lorentz. Kenapa ada di subbab? Di sini nanti kalau di scroll ke bawah, nah
scroll lagi. Nah, ternyata ada teori rangkaian magnet. Ya. Nah, berarti ini subbab yang kedua, kan begitu. Jadi ini yang subbab yang pertama adalah tentang gaya Lorentz. Ya, jadi gaya Lorentz ini bagaimana membuat subbab? Nah, perhatikan. Di sini ada paragraf, pointer saya, lihat arah pointer saya, lihat ya, perhatikan. Nah, di sini diklik kemudian menjadi heading. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tadi kan di bawah tadi kan ada yang namanya rangkaian magnet, ya, rangkaian magnet itu menjadi subbab berikutnya. Ya. Nah, ini magnet, teori rangkaian magnet. Nah, ini menjadi subbab berikutnya. Oke, kita selesaikan dulu yang kalimat ini. Ada hubungan langsung antara medan listrik dan medan magnet. Medan magnet timbul karena adanya pergerakan elektron. Saya kira ini kalimatnya cukup jelas dan tidak dan sesuai, diksinya sesuai dengan bahasa saya sih, bahasa saya tetap. Silakan Anda mau ubah, boleh. Silakan ini menjadi kalimat aktif, menjadi pasif. Nah, kalimat pasif menjadi aktif. Nah, silakan Anda dikelola ya antar kalimatnya, boleh. Contoh paling mendasar dari hal ini adalah medan magnet yang mengelilingi konduktor pembawa arus yang panjangnya tak terhingga lurus memiliki gerakan internal elektron karena arus yang diterapkan. Misalkan ini diterapkan sepertinya kurang pas. Nah, Anda padahal arus itu misalkan arus itu dialirkan gitu ya. Misalkan karena arus listrik yang mengalir, ya, misalkan begitu. Ya, siapa yang mengalirkan? Nah, pasti kan karena ada beban, ada sumber, ada beban, nah, begitu. Ya, medan magnet yang mengelilingi konduktor pembawa arus dapat direpresentasikan oleh aturan tangan kanan yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini misalkan jadi menjadi gambar berikut. Nah, gambar berikut. Sekarang bagaimana mengambil gambar? Ya, perhatikan bagaimana cara mengambil gambar. Kita kembali ke PDF, ya, ke PDF-nya, file PDF-nya. Saya kembali ke sini. Nah, saya memberi contoh. Harapannya Anda bisa nanti bisa melakukan yang lebih baik ya. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar tentang ya, saya perbesar, saya besarkan sedikit. Nah, biar nah, aduh, kenaikan. Oke, nah seperti ini ya. Nah, gambar ini. Anda boleh menggambar, tapi sepertinya waktunya tidak. Menggambar sendiri boleh, tapi sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Ya, Anda bisa mengcapture gambar ini dengan cara print screen, cari tombol pada keyboard, ya biasanya di sebelah kanan tertulis di tombol tersebut PRTSC ya, SYRQ ya. Itu sebenarnya print screen. Ya, Anda bisa print screen seperti ini. Kemudian Anda buka Microsoft Paint. Ya, Anda buka Microsoft Paint seperti ini. Ya, Anda buka Microsoft Paint, kemudian Anda pastekan atau Ctrl V, ya, Ctrl V. Ya, ini Ctrl V ya, Anda bisa pastekan ini di sini, paste. Nah, ini tangkapan layar ini akan sama seperti di mana di sini ya.
Kemudian karena ini tangkapan layar terlalu besar dan kita tidak memerlukan yang lain-lain, maka kita perlu rapikan. Ya, kita perlu rapikan menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Kira-kira pas ujung-ujungnya, yang lain tidak perlukan. Kemudian kita potong. Ya, kita potong. Kita klik. Nah, kita klik. Oh, ini kita potong dulu. Yang ini terlalu panjang ya, terlalu ke sebelah. Nah. Kita geser dulu. Kita cari ada titik, ya ada. Nah ini di sini ada titik yang bisa kita geser. Nah ini memotongnya, ini kita potong. Atau Anda bisa menggunakan Snap It. Nah, di aplikasi bawaan Windows, Windows 8 ke atas sudah ada ya. Nah, kita potong seperti ini. Nah, tapi silakan Anda boleh bebas menggunakan Snapit, atau boleh pakai pen ini juga boleh. Nah, kita potong seperti ini. Ya, akhirnya kita dapatkan gambar yang kita inginkan seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan. Kita simpan, kita masukkan ke desktop, misalkan di sini. Terserah Anda di folder mana yang Anda ingat. Anda beri nama, karena ini gambar tentang aturan tangan kanan. Simpan. Oke. Satu gambar sudah selesai. Nah, kita kembali ke blok lagi. Kita kembali ke blok. Kemudian masukkan gambar. Ya. Ini sebelah ya, yang sebelah insert image. Kalau ini insert video, Anda bisa memasukkan video dari YouTube atau dari mengunggah dari komputer. Silakan. Namun di sini kita menggunakan insert image ya, karena memang kita membuat gambar tadi. Choose file, ya, choose file, Anda pilih filenya, kemudian Anda tadi di desktop. Ya tadi harus diingat-ingat ya filenya ditaruh di mana ya, karena tadi namanya aturan tangan kanan ini ya. Kemudian kita open, kita buka. Ya, nunggu upload sebentar lagi. Ya. Ya, kita select ya. Kalau Anda sudah mau, sebenarnya Anda bisa memotong-motong dulu gambarnya, kemudian menata dulu, dipotong-potong, nanti diupload bareng-bareng sekalian, kemudian kita pilihin mana yang mau diinginkan. Kita select. Nah, ini boleh bebas, Anda mau ditaruh di tengah, ditaruh di rata kiri, ya, Anda bisa kelola. Ya, Anda bisa kelola. Tapi yang paling penting adalah Anda menambahkan di sini, ya, di menu change ini, diklik. Nah, di sini ALT, ya, alternatif. Nah, jadi ini yang dibaca oleh mesin Google. Mesin Google akan membaca gambar ini, gambar apa begitu ya. Ini adalah gambar aturan tangan kanan. Misalkan kita harus memberitahu Google aturan tangan kanan. Nah, ukurannya small, medium, silahkan bebas Anda sesuaikan. Tapi kalau terlalu besar ya jangan ya, terlalu kecil juga sekiranya pas begitu. Nanti kalau gambarnya kecil ya coba di jadi gambar orang membaca itu bisa nyaman. Kemudian upload, ya sudah selesai begitu ya. Nah, seandainya Anda ingin membuat link, misalkan Anda membuat link, ini silakan bisa seperti ini, misalkan
medan magnet. Nah, medan magnet itu linknya kemana? Nah, misalkan ke ini di sini kita bisa menambahkan link begitu, ya. Ini kita karena tidak ada linknya, kita skip aja. Nah, tugas kita seperti itu. Nah, kemudian ini yang penting ya, search description. Ya, Anda bisa silakan geser ke kanan, ya di menu sebelah kanan. Anda bisa membuat deskripsi pencarian. Ya, deskripsi pencariannya tentang misalkan kemagnetan yang membahas atau adalah kemagnetan pada gaya Lorentz, kemudian ada rangkaian magnetik, dan seterusnya ya. Nah, ini silakan Anda mengisi deskripsinya. Nah, oke. Kalau Anda sebelum yakin ini pekerjaannya belum selesai, misalkan ini jangan lupa Anda save, ya, Anda save, Anda simpan di sini. Nah, ini Anda tutup, ya, Anda kembali lagi, nggak masalah, ya, Anda lanjutkan. Nah, coba perhatikan ini sudah di sini ya, kita sudah posisinya draft ini ya. Tulisan saya ini menjadi draft, ya, menjadi masih draft. Ya, kalau sudah selesai, seandainya ya, seandainya saya ingin mengedit lagi, ya, atau ingin mempublish, nah ini dipublish, ini menjadi published, terpublish. Tapi jika Anda belum yakin, ya ini direvert dulu menjadi draft. Ya. Nah, ketika kita belum masih ingin menambahkan tulisan-tulisan atau menyunting, mengedit ya tulisan itu, kita klik aja kembali. Nah, tulisan ini kita sudah memasuki tulisan di sini ya. Jangan lupa di bawah sendiri Anda boleh memasukkan di sini berbaris insert jam. Nah, siapa Anda penyuntingnya ya, penyunting tulisan ini begitu, penyunting. Nah, misalkan saya adalah untuk Samudro, kemudian saya memiliki sosial media misalkan Facebook ya, Facebook. Nah, atau kemudian Instagram misalkan, atau email, nah, dan seterusnya misalkan begitu, atau WhatsApp, misalkan WhatsApp. Nah, kita kasih link aja ya, kita kasih linknya, tinggal masukkan di sini ya, insert link. WhatsApp-nya adalah http wa.me/62813009 dan seterusnya ya. Nah, misal. Oke, ini bisa Anda klik open new window, jadi ketika diklik nanti membuka WhatsApp-nya atau membuka di aplikasi yang lain. Ini atau kalau enggak ini tertutup, otomatis tertutup. Yang terbuka adalah aplikasi tersebutnya. Ketika ini open new window, maka ada dua window yang terbuka. Ya. Kemudian misalkan ini ini bisa kita lihat, kita preview ya, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat tulisan saya ini, nah seperti ini ya. Oke, ini hasilnya.
Ya, nah, kalau dalam tablet sini kalau seandainya user itu membuka menggunakan handphone bagaimana? Nah, kita lihat kalau di smartphone seperti ini. Ya, kira-kira gambarnya sudah cukup ini. Nah, ini pas begitu. Ya, ada WhatsApp-nya, ini bisa siapa nyunting di sini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kita bisa kembali lagi review label nanti kita sesuaikan, kita lihat dulu nanti label yang menentukan oleh editornya. Biarkan editor yang mengisi tentang label ini, pengisian label. Ya, tapi yang paling penting adalah search description, Anda mengisinya, deskripsinya. Kemudian ya ini tentang editornya ya, tool-toolnya. Anda misalkan ingin menebalkan ya, medan magnet. Nah, ini adalah hal yang penting, misalkan Anda anggap ini adalah yang ditekankan. Anda bisa bold, bisa italic, seperti ini membuat italic, atau underline, membuat underline ya sama seperti di Microsoft Word atau Word processor yang lain ya. Tapi ini memang karena tujuannya untuk publikasi secara online ya, Anda bisa publikasi secara online. Kalau sudah yakin Anda bisa publish begini ya, ada publish. Ya, ini sudah akan terpublish, confirm, oke. Nah, bisa kita melihatnya ya. Kita bisa melihatnya di blognya tersebut. Ya, ini ya. Jadi kita bisa melihat blog ini. Kita bisa membacanya, read more. Ya, demikian. Jadi hasilnya seperti ini, tulisan Anda. Oke, nah ini ada WhatsApp-nya. Nah, ini bisa diklik. Kalau diklik nanti akan ke link ke WhatsApp-nya. Gitu. Oke, jika ada pertanyaan, silakan Anda tulis di komentar, di kolom komentar, atau di grup. Atau bisa bertanya ke temannya yang lain dulu, misalkan silakan berdiskusi, siapa tahu dengan pemahaman dari temannya, pengalaman mencoba ini itu dan lain sebagainya menjadi Anda bisa mudah memahami begitu. Ya. Saya cukupkan pemaparan atau penjelasan tentang pembuatan tugas ini yang Anda harus kumpulkan ya. Kumpulkan itu artinya Anda harus sampai ke publish. Kalau masih draft ya berarti itu posisi belum bisa kita nilai ya. Belum bisa dinilai, artinya Anda masih mungkin akan melakukan koreksi, melakukan edit, melakukan penambahan, ya, pengurangan, ya, penyuntingan dan lain sebagainya. Jadi posisi menjadi publish sebelum deadline, sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jadi perhatikan cara-cara tadi, langkah-langkah tadi. Saya kira kalau dikerjakan dengan serius, dengan seksama, pasti akan cepat, pasti akan mudah, dan jangan lupa ya memahami tentang apa yang sedang dituliskan atau sedang Anda baca tersebut dari PDF tersebut ya. Jadi intinya Anda membaca itu kemudian menuliskan kembali ke publikasi. Setelah publish, apakah tugas sudah selesai? Ya. Tugas belum selesai, Anda diwajibkan untuk share, ya, menyampaikan bahwa ini tulisan Anda kepada
orang lain melalui jejaring Anda, melalui sosial media, silakan melalui apapun ya. Nah, itu bisa terlihat di sini. Ya, saya share kembali, share screen dulu. Ya, performa Anda itu di sini. Ya. Ini saya punya statistiknya. Di sini saya bisa melihat statistiknya. Ya, ini belum hanya saya yang lihat. Tapi kalau tulisan-tulisan yang lain kita bisa melihat mungkin ya. Ini tentang apa itu ini. Nah, ini yang melihat satu orang karena memang blognya ini masih baru. Nah, kita bisa melihat statistik masing-masing postingan tersebut. Oke, saya kira itu yang menjadi perhatian Anda setelah selesai memposting. Ya, Anda bisa all time-nya ini 61 today to. Nah, ini bisa kita lihat perjalanannya ya. Anda sudah mempublikasikan. Cukup, saya kira sampai ketemu lagi di penyelesaian tugas ini dan dengan sukses Anda bisa menuntaskan perkuliahan kita di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya.